Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in, amma ba'du. Perkenankan pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 4 yang beranggotakan Arya Deni Widianto, yang kedua Browi Pandana Lasjawadipa, yang ketiga Elvira Damayanti, yang keempat saya sendiri Evi Lestari, dan yang kelima ada Farida Atikotul Maula, akan mempresentasikan jurnal yang telah kami pelajari dengan tema arbitrase. Sebelumnya, arbitrase merupakan penyelesaian sengketa di luar pengadilan yang bersifat tertutup untuk umum atau closed door session, sehingga kerahasiaan para pihak terjamin, proses beracara lebih cepat dan efisien, serta win-win solution. Proses penyelesaian sengketa di luar pengadilan ini menghindari kelambatan yang diakibatkan prosedural administratif sebagai beracara di pengadilan umum. Penyelesaian sengketa di luar pengadilan ini dinamakan alternatif penyelesaian sengketa atau arbitrase. Kita masuk dalam pembahasan. A. Kewenangan arbitrase dalam penyelesaian sengketa jurisdiksi atau kewenangan hukum adalah isu yang penting di dalam arbitrase. Suatu badan arbitrase yang memutuskan bahwa ia memiliki jurisdiksi akan menentukan kelanjutan dari suatu sengketa. Sebaliknya, ketika badan arbitrase memutuskan bahwa ia tidak memiliki kewenangan, ia akan segera menolak untuk memeriksa sengketa. Jurisdiksi atau kewenangan hukum suatu badan arbitrase lahir dari yang pertama ada instrumen hukum. Instrumen hukum baik internasional atau nasional adalah prasyarat utama atau premier untuk lahirnya kewenangan hukum atau jurisdiksi badan arbitrase. Misalnya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa. Yang kedua, ada kesepakatan para pihak. Kesepakatan para pihak adalah prasyarat tambahan atau subsidiar untuk lahirnya kewenangan hukum badan arbitrase. Memperhatikan sifat arbitrase sebagai lembaga volunter atau ekstrayudisial dibandingkan dengan kedudukan dan keberadaan peradilan sebagai badan resmi yang diberi fungsi dan kewenangan mengadili dan memutus perkara, apakah klausula arbitrase yang disepakati para pihak dapat menyingkirkan yurisdiksi badan pengadilan, pemeriksa, dan mengadili sengketa. Supaya lebih jelas, berikut akan dibahas mengenai kewenangan yang dimiliki oleh arbitrase adalah kewenangan absolut dan dapat menyingkirkan yurisdiksi badan pengadilan, pemeriksa, dan mengadili sengketa. Supaya lebih jelas, berikut akan dibahas mengenai kewenangan yang dimiliki oleh arbitrase adalah kewenangan absolut dan prinsip umum dari arbitrase. Yang selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Mbak Elvira Damayanti. Kami persilahkan. Pembahasan selanjutnya adalah kewenangan absolut arbitrase. Sebelumnya, kita harus mengetahui pengertian dari kewenangan absolut tersebut. Kewenangan absolut merupakan wewenang badan peradilan atau forum lainnya untuk memeriksa suatu perkara tertentu yang secara mutlak tidak dapat diperiksa oleh badan peradilan atau forum lainnya sesuai dengan aturan perundang-undangan yang berlaku. Kewenangan absolut ini juga berlaku dalam arbitrase. Jadi, jika sudah disepakati oleh para pihak dalam perjanjian untuk membawa suatu perkara perdata kepada arbitrase, maka sengketa tersebut harus diselesaikan melalui forum arbitrase. Hal ini sebagaimana diatur dalam pasal 3 Undang-Undang Arbitrase yang berbunyi, Pengadilan negeri tidak berwenang untuk mengadili sengketa para pihak yang telah terikat dalam perjanjian arbitrase. Jika ada yang mengajukan ke pengadilan negeri, maka ia wajib untuk menolaknya dan tidak ikut campur tangan. Mungkin timbul pertanyaan dari teman-teman, apakah kewenangan absolut arbitrase dapat menyelesaikan sengketa perbuatan melawan hukum? Jawabannya adalah, berdasarkan UU AAPS atau Undang-Undang tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa maupun petunjuk teknis Mahkamah Agung telah menegaskan bahwa seluruh sengketa yang terikat pada
Klausula arbitrase merupakan wewenang absolut dari lembaga arbitrase, yang dimana ia bertugas memeriksa dan mengadilinya, baik masalah wan prestasi maupun perbuatan melawan hukum. Prinsip umum penyelesaian sengketa melalui arbitrase. A. Prinsip kompetens-kompetens. Prinsip ini telah diterima umum sebagai suatu prinsip dalam arbitrase komersial internasional. Berdasarkan prinsip ini, badan arbitrase memiliki kewenangan untuk dirinya menentukan apakah memiliki jurisdiksi untuk mendengar dan memutus sengketa terkait dengan keabsahan suatu perjanjian atau klausul arbitrase. Menurut hemat penulis, yang mempersoalkan keabsahan apabila para pihak suatu klausul arbitrase, maka untuk menentukan pihak yang memutus kewenangan tersebut adalah bukan pengadilan negeri atau badan peradilan lainnya, melainkan badan arbitraselah yang paling berhak. B. Kedudukan hukum putusan arbitrase. Putusan arbitrase sebagai sumber hukum dalam arbitrase sangatlah lemah. Alasannya karena bersifat konfidensial, tertutup atau rahasia. Sifat kerahasiaan ini menjadikan putusan arbitrase tidak memungkinkan menjadi suatu sumber hukum yang dapat memperkaya hukum arbitrase. Namun kerahasiaan ini justru menjadi kekuatan dan alasan para pengusaha atau pedagang memilihnya. Dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999, para pihak dalam suatu perjanjian berhak untuk memohon pendapat dari lembaga arbitrase atas hubungan hukum dari suatu perjanjian tersebut, yang mana nanti lembaga arbitrase akan memberikan suatu pendapat yang mengikat, yang mana kedua belah pihak akan terikat, dan apabila salah satu pihak bertindak bertentangan maka dianggap melanggar perjanjian. Selanjutnya, isi dari putusan arbitrase sendiri memuat antara lain kepala putusan yang berbunyi demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa, nama lengkap dan alamat para pihak, uraian singkat sengketa, pendirian para pihak, nama lengkap dan alamat arbiter, pertimbangan dan kesimpulan arbiter. Selanjutnya, pendaftaran putusan arbitrase dilakukan dalam waktu paling lama 30 hari sejak tanggal putusan diucapkan, yang mana nantinya lembar asli atau salinan putusan arbitrase diserahkan dan didaftarkan oleh arbiter kepada Panitera Pengadilan Negeri dengan catatan berupa akta pendaftaran. Berdasarkan pasal nomor 62 UU ayat 2 arbitrase, Ketua Pengadilan Negeri diberikan perintah untuk memeriksa apakah putusan arbitrase telah memenuhi kriteria sebagai berikut. Yang pertama, para pihak menyetujui sengketa selesai melalui arbitrase. Yang kedua, dokumen persetujuan yang ditandatangani kedua belah pihak. Yang ketiga, sengketa yang dapat diselesaikan melalui arbitrase merupakan sengketa di bidang perdagangan dan mengenai hak yang menurut hukum dan peraturan perundang-undangan. Yang keempat, sengketa yang tidak bertentangan dengan kesusilaan dan ketertiban umum. Jika Ketua Pengadilan Negeri menemukan bahwa putusan tersebut tidak memenuhi ketentuan, maka Ketua Pengadilan Negeri berhak untuk menolak eksekusi dari putusan tersebut dan tidak ada upaya hukum apapun, karena penolakan yang dilakukan oleh Ketua Pengadilan Negeri ini bersifat prosedural. Selanjutnya adalah kelebihan dari arbitrase. Kelebihan dari arbitrase ini adalah kekuatan hukum dari putusan yang bersifat final dan mengikat. Final yang berarti kan keputusan arbitrase merupakan putusan tingkat akhir dan tidak ada upaya hukum lagi baik banding ataupun kasasi. Selanjutnya adalah mengikat, yang mana diartikan putusan arbitrase akan mengikat kedua belah pihak yang bersengketa dan kedua belah pihak wajib mematuhinya. Baik, di sini saya akan menjelaskan presentasi dari teman-teman. Setelah putusan arbitrase dibubuhi perintah oleh Ketua Pengadilan Negeri, maka dilaksanakan sesuai ketentuan pelaksanaan putusan dalam perkara perdata yang putusannya dilaksanakan dalam waktu paling lama 30 hari setelah permohonan eksekusi didaftarkan. Kekuatan hukum yang dimiliki oleh putusan arbitrase memberikan penafsiran kepada kita bahwa terhadap putusan arbitrase tersebut dapat segera dilaksanakan adalah namanya bisa dikatakan eksekusi. Setelah putusan arbitrase tersebut dijatuhkan berdasarkan perintah kedua Pengadilan Negeri atas permohonan salah satu pihak yang bersengketa, yang tentunya setelah memenuhi persyaratannya yang telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan.
Menurut Sulaiman Batubara, sesuatu putusan arbitrase secara hukum memiliki kekuatan eksekutorial, mempunyai pengertian bahwa terhadap putusan tersebut dapat dieksekusi setelah putusannya mempunyai kekuatan eksekutorial. Hal ini sesuai dengan prinsip hukum yang dianut, yaitu sesuai putusan hanya dapat dilakukan eksekusi apabila putusan tersebut ialah berkekuatan hukum tetap kecuali dibentukan lain. Di sisi lain, undang-undang masih membuka ruang bagi upaya hukum permohonan pembatalan apabila putusan arbitrase diduga mengandung unsur-unsur sebagai berikut. Yang pertama adalah surat atau dokumen yang diajukan dalam pemeriksaan. Setelah putusan dijatuhkan, diakui palsu atau dinyatakan palsu. Yang kedua adalah setelah putusan diambil ditemukan dokumen yang bersifat menentukan yang disembunyikan oleh pihak lawan. Yang C atau yang ketiga adalah putusan diambil dari hasil tipu muslihat yang dilakukan oleh satu pihak dalam pemeriksaan sengketa. Dalam pasal 70 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 bahwasanya tentang arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa disertai dengan penjelasan pasal 70 yang menegaskan bahwa alasan-alasan permohonan pembatalan disebut dalam pasal 70. Cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Semoga bisa bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah waridho wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.